menyembah Engkau pagi hari ini. Terima kasih untuk Kau begitu baik di dalam kehidupan kami, Bapak. Haleluya. Pada pujian ini Kau telah memberikan selalu kita cintamu pada
menebus kami dari segala hutang dosa. Engkau membawa kami, memulihkan kami. Kalau kami ada pagi hari ini, kami boleh berdiri kuat di hadapan Engkau. Itu bukan karena kehebatan kami, itu bukan karena kami mampu, tetapi itu karena anugerah, itu karena kasih-Mu yang begitu besar terhadap kami. Terima kasih. Bekerjalah dengan hebat dalam kami. Roh Kudus, Engkau dalam kami lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami, Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau membakar hati kami, membuat roh kami terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di tempat ini dalam pujian dan penyembahan, dan kami tahu satu perkara, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, Tuhan. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, biarlah kami boleh kembali dalam damai sejahtera, dalam sukacita Allah yang melimpah-limpah, Tuhan. Berkati kami, urapi kami semua, Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman, Tuhan, sehingga firman itu menjadi rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup, yang berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itulah yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan, damai sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami larang untuk bermanifestasi di tempat ini, karena tempat ini telah dikuduskan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4. Dari kitab Efesus pasal 4. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-6. Haleluya. Oke, saya akan bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Oke, kita akan perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kalau Bapak Gembala sering bilang segala sesuatu ukurannya damai sejahtera. Ya, kalau tidak ada damai sejahtera jangan dikerjakan, jangan dilakukan. Karena apa? Ada bahaya di depan. Tetapi kalau kita merasa memiliki damai sejahtera, dan damai sejahtera itu tinggal dalam hati kita, mari kita kerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan bahwa dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Nah, ada usaha pelihara, ada satu kesatuan. Ya, kita walaupun banyak,
ya. Tetapi kita punya fungsi berbeda-beda satu dengan yang lain. Karena apa? Panggilan kita, apa yang Tuhan memberikan kepada kita itu berbeda antara satu dengan yang lain. Kita punya pekerjaan yang berbeda, ya. Sesuai dengan apa? Kadar iman kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di situ, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, ya, di situ dikatakan apa? Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Coba kita lihat dulu dari ayat yang pertama. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita dipanggil keluar dari segala kehidupan kita yang lama. Ya, kalau kita mau melihat kembali siapa kita dari waktu-waktu yang lalu, ya, berbagai macam kejahatan yang kita kerjakan dalam hidup. Tetapi Tuhan panggil kita ketika kita mulai mengenal Tuhan. Kita dipanggil keluar. Berarti apa? Dipanggil keluar. Di sini dikatakan bahwa supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Berarti apa? Tuhan mau supaya apa? Kita menjadi satu dengan panggilan itu. Kita sudah meninggalkan kehidupan yang lama, masuk dalam satu panggilan yang baru, yaitu ada bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan kemanapun kita pergi. Ya, setiap hari kita mesti ambil waktu, punya waktu, kita mau menyediakan waktu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan panggil kita keluar dari apa? Dari cara-cara hidup kita yang lama, masuk dalam satu cara hidup yang baru, yaitu dalam apa? Firman Tuhan, ikut teladan Tuhan. Nah, di sini kita harus berpadanan, menjadi satu, ya, menjadi satu dalam panggilan itu. Kalau Tuhan sudah panggil kita keluar, berarti apa? Yang dulu kita melakukan kejahatan mulai berhenti, kita melakukan kejahatan, kita mulai mengerjakan firman dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kita tahu firman dan kita lakukan, baca firman dan kita lakukan firman itu, sehingga kita menjadi orang yang apa? Yang berbahagia. Nah, di sini dikatakan hidup, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kenapa? Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, Dia telah mati bagi kita. Dia telah mengorbankan hidupnya bagi kita, darahnya tercurah bagi kita untuk apa? Untuk menebus kita dari cara hidup kita yang lama. Dan oleh sebab itu kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik hidup kita, sehingga kita melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan Tuhan mau supaya kita menunjukkan kasih Tuhan yang Tuhan sudah bagikan bagi kita, Tuhan sudah ajarkan pada kita. Kita bagikan kasih itu kepada, tunjukkan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Tunjukkan kasih itu kepada musuh-musuh kita. Memang tidak mudah, apalagi kita berhadapan dengan musuh-musuh kita, orang yang tidak suka dengan kita. Di depan kita manis, di depan kita begitu luar biasa, tetapi di belakang kita dia lagi menusuk kita. Nah, ini kita berhadapan dengan orang-orang yang model begini setiap hari, setiap saat. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kita sudah dipanggil keluar dari kondisi hidup kita yang lama kepada
kepada satu kehidupan yang baru. Kita berpadangan dengan Kristus, kita berjalan bersama dengan Kristus, kita menunjukkan kasih Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan dimuliakan dari hidup kita. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, bukan hanya saling membantu. Uluran tangan kita itu punya sesuatu yang luar biasa, saling mendukung, saling mendorong, supaya apa? Kita memberikan dorongan buat saudara-saudara kita. Bukan hanya kita saling membantu, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya apa? Kita berdiri kuat dalam menghadapi segala situasi-situasi yang sukar, situasi-situasi yang sulit. Kenapa? Hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah, hari-hari yang sulit. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita hidup dalam kasih Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan buat kita, supaya apa? Kita mengerjakan. Karena apa? Tuhan hidup. Ya, Tuhan hidup dalam kita, dan hidup Kristus dalam kita ini yang kita bagikan, kita tunjukkan kepada semua orang di sekeliling kita. Nah, ini yang Tuhan mau, sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan, bukan nama kita, bukan kita hebat, bukan kita mampu dan segalanya, bukan, tetapi Tuhan yang hebat. Amin. Karena Dia sendiri yang sudah memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Dia sendiri yang menunjukkan, Dia sendiri yang memberikan contoh bahwa Dia tergantung di kayu salib untuk apa? Menebus kita dari cara-cara hidup kita yang lalu, menebus kita supaya apa? Kita hidup benar, kita peduli satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain, supaya apa? Satu dengan yang lain kita bisa menikmati Kristus di dalam hidup ini. Nah, ini yang Tuhan mau. Di ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ada usaha yang harus kita kerjakan, ada usaha yang kita lakukan. Bukan dia datang dengan sendiri, tetapi ini harus dikerjakan, harus dikerjakan hari demi hari, terus menerus. Kalau firman Tuhan bilang ada yang tampar kita pipi kiri, kasih pipi kanan, berarti apa? Kita memberikan contoh, kita memberikan, tidak membalas jahat dengan jahat. Karena itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Di situ dikatakan memelihara kesatuan roh. Memelihara kesatuan roh ini gak gampang. Coba perhatikan tubuh kita. Tangan punya fungsi lain, kepala punya fungsi lain, mata kita punya fungsinya tersendiri, kaki kita punya fungsi tersendiri. Semua organ-organ dalam tubuh kita punya fungsi tersendiri. Nah, dalam jemaat pun demikian. Satu dengan yang lain punya fungsi masing-masing. Amin. Nah, kita diikat dalam satu kasih, dalam satu tubuh Kristus. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melangkah bersama-sama, berjalan bersama-sama dalam kemenangan demi kemenangan. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi. Nah, oleh apa? Ikatan damai sejahtera. Ya, oleh kesatuan roh, oleh apa? Ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa kita beli. Bapak Gembala sering katakan bahwa segala sesuatu ukurannya damai sejahtera. Kalau tidak ada damai sejahtera, jangan kita kerjakan, jangan kita lakukan. Karena apa? Ada bahaya yang mengintai kita di depan. Ada hal-hal yang sangat-sangat sulit untuk kita lalui di depan, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan.
Oleh sebab itu warning demi warning terjadi supaya apa? Kita tidak melangkah ke sana. Sehingga tetap biarkan damai sejahtera itu tetap tinggal dalam hati kita. Kalau saudara tidak ada damai sejahtera mulai, kita cek dan recek kembali apa yang terjadi dengan hidup kita, apa yang telah kita kerjakan sehingga kita diminta Tuhan pulihkan kita, minta Tuhan untuk pulihkan kita sehingga kita keluar dari hal-hal yang terburuk. Nah, di sini dikatakan ikatan damai sejahtera dalam satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Ya, satu tubuh, satu roh. Berarti apa? Kalau saya kasih contoh, tadi kita punya tubuh banyak anggota, banyak organ tubuh kita. Tangan punya fungsi lain, kaki punya fungsi lain, mata kita punya fungsi lain, telinga kita punya fungsi lain, otak kita punya fungsi lain. Ya, semua punya fungsi masing-masing. Ya, begitupun dalam jemaat Tuhan, kita semua punya fungsi masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan mau kita melangkah bersama-sama dalam apa? Dalam kemenangan demi kemenangan. Tuhan mau kita raih kemenangan dalam hidup ini. Terus berjalan, tetap pandang kepada Tuhan, lihat kepada Tuhan, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tidak kembali kepada belakang. Beberapa menit yang lalu, beberapa detik yang lalu, itu sudah menjadi masa lalu. Sekarang kita melihat ke depan, apa yang harus kita kerjakan. Bukan kita lihat masalah kita pada yang lalu-lalu, tidak lagi. Tetapi kita lihat ke depan, kita berlari di depan, kita berjalan berusaha untuk apa? Menggapai, ya, yaitu apa? Panggilan surga. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus melangkah, terus melangkah. Ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Terus ayat 6, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Berarti apa? Tuhan mau kita diikat dalam satu kasih, yaitu kasih Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita kerjakan kasih itu dalam hidup kita. Mulai kita mengerjakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Ya, tidak saling membantah satu dengan yang lain, tidak saling berantem satu dengan yang lain, tidak saling sikut satu dengan yang lain. Kalau kita punya tubuh antara satu organ dengan organ yang lain, saling berantem, jadi apa? Kaki maunya begini, tangan mau begini, kepala kita mau begini, mata kita mau begini, berarti kita kayak robot yang error. Benar? Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan tidak mau kita sedemikian. Tuhan menjadikan kita serupa dengan segambar daripada Tuhan sendiri. Berarti apa? Ada rencana besar dalam hidup kita. Tuhan punya rancangan yang hebat dalam hidup kita. Mari kita pandang, kita lihat rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita terus percaya dan kita terus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, sehingga apa? Kita raih apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Tuhan menjadikan kita, Tuhan punya rancangan yang indah bagi kita, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan apa? Harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita pun mengalami itu karena apa? Kesalahan kita. Kembali kita perhatikan, ada yang salah kita buat, ada yang salah dengan perkataan kita, ada yang salah dengan pemikiran kita. Itu bisa terjadi. Nah, kalau itu ada yang salah, kita minta Tuhan untuk pulihkan kita. Sehingga apa? Kita mulai melangkah lagi bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan demi kemenangan. Nah,
Oleh sebab itu Tuhan mau supaya hari-hari ini kita mengerti. Kalau kita perhatikan baik-baik, coba kita lihat baik-baik di ayat 5. Di ayat 5 itu dikatakan apa? Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Nah, kalau kita perhatikan, coba kita lihat dulu dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Saya ulangi sekali lagi. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu yang telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Berarti hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Amin. Hanya ada satu Tuhan, tidak ada yang lain. Di sini firman Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 itu dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja. Di luar sana itu ada Allah lain. Itu bukan urusan kita. Ya, tapi di dalam sini hanya ada satu Allah yang kita percaya. Olehnya Dia hidup dalam kita, Dia memimpin kita, Dia menuntun kita, Dia memberkati kita, Dia melindungi kita dari segala hal itu. Amin. Nah, kalau kita perhatikan kembali hidup kita, adakah sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang kalau kita perhatikan bahwa itu tidak mungkin? Pasti kita semua mengalami hal yang luar biasa, mengalami pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ketika kita melihat tidak ada jalan keluar, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Ketika kita melihat semua buntu dan tidak ada jalan, dan semua Tuhan bikin jalan. Ya, kalau kita perhatikan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di satu sisi mereka sudah dilepaskan, mereka pergi untuk beribadah. Di sisi lain pihak Mesir tidak mau melepaskan mereka, dan mereka mengejar, gak rela, dan mereka mulai mengejar. Di sisi lain, di kiri dan kanan ada gunung, di depan ada laut. Apa yang terjadi? Mereka melihat musuh semakin dekat. Ya, mereka dikejar itu semakin dekat. Mereka mengalami ketakutan. Mereka sudah tidak melihat ada jalan keluar lagi. Sampai mereka katakan kepada Musa, apakah engkau membawa kami padamu untuk mati di sini? Lebih baik kami tinggal di Mesir, kami bisa menikmati segala. Mereka, pola pikir mereka masih ada di Mesir, pola hidup mereka masih ada di belakang. Ya, pola hidup mereka masih ada, pemikiran mereka, hati mereka masih ada di Mesir. Dalam kehidupan yang lama, Mesir berbicara tentang hidup yang lama. Nah, Tuhan tidak mau kita tinggal dalam hidup yang lama, tetapi Tuhan mau kita melihat ke depan. Kita melihat tembus, bukan kita melihat hanya sekedar kita melihat, tetapi kita melihat hal-hal yang tidak mungkin ini. Kita harus terus, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita, bukan dengan cara kita, tetapi kita
melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ketika mereka melihat semua buntu, mereka jalan. Mereka berteriak, mereka ingat Tuhan, mereka berteriak kepada Musa, minta tolong. Apa yang terjadi? Ketika Musa mulai berdoa dengan Tuhan, Tuhan belah. Nah, air itu membelah menjadi dua, sehingga mereka bisa berjalan di tanah yang kering. Firman Allah berkata, mereka berjalan di tanah yang kering, dan semua kawanan kambing, domba, lembu, sapi yang mereka bawa dari Mesir itu semua bisa melintasi. Ini luar biasa. Tapi apa itu membuat mereka bertobat? Tidak. Mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat itu mereka percaya. Tetapi ketika mereka mengalami masalah, mereka lari kepada kehidupan yang lama. Mereka mulai mungkin, dan itu jahat di mata Tuhan. Apa Tuhan suka? Tuhan tidak suka. Tentu Tuhan tidak suka. Oleh sebab itu, yang keluar dari tanah Mesir hanya tinggal 2 orang yang masuk dalam tanah perjanjian. Berarti apa? Tidak mudah masuk dalam tanah perjanjian. Mereka semua harus mati pada Tuhan. Kenapa? Mereka memberontak. Tuhan tahu kalau mereka berjalan itu hanya mungkin sebulan 2 bulan juga udah nyampe. Kenapa? Mereka dalam kawanan yang besar, nggak terlalu jauh. Kenapa harus mereka mutar keliling di situ? Kenapa? Tuhan mau supaya hati mereka tidak terpaut lagi kepada Mesir, dan Tuhan mau bersihkan. Karena tempat yang Tuhan sediakan buat mereka itu lebih daripada Mesir. Ya, yang penuh dengan apa? Susu dan apa? Madu dibilang. Dan itu tanah yang begitu luar biasa. Coba perhatikan kehidupan bangsa Israel hari-hari ini. Mereka punya produk-produk pertaniannya itu sampai ke seluruh dunia. Ya, ada kehidupan yang luar biasa di sana. Ada beberapa kesaksian dari teman-teman, tetapi begitu di dalam batas, masih dalam batas, semua begitu luar biasa. Tapi ketika mereka keluar dari batas, ada kegersangan di sana. Ada satu rasa yang tidak kurang begitu baik. Nah, itu yang terjadi. Kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hidup dalam perlindungan Tuhan. Ketika kita keluar dari perlindungan Tuhan, hidup kita merasa gersang. Karena kita mulai membuat diri kita, hidup kita mulai menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita ada dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan, sehingga kegersangan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Yang kita nikmati adalah dalam damai sejahtera, ya, sukacita Tuhan yang luar biasa yang tinggal di dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau hal itu terjadi dalam hidup kita, sehingga apa? Kita diberkati. Kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Terus melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Karena Yesus kita hidup. Amin. Karena Tuhan kita hidup. Kita ada ini bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Oleh sebab itu, mari kita pegang teguh rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat dan kita kerjakan itu dalam hidup kita. Kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita raih
Coba kita lihat dalam Roma 14 ayat 8. Roma pasal 14 ayat 8. Di situ dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah apa? Milik Tuhan. Hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, di sini dikatakan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau supaya hidup kita berpadanan dengan panggilan kita, ya, kehidupan kita yang baru. Karena apa? Tuhan telah memanggil kita keluar dari cara hidup kita yang lama. Kita sudah buang jauh-jauh cara hidup kita yang lama itu. Kita sudah tinggalkan itu, dan kita mulai hidup kita dengan yang baru bersama dengan Kristus. Nah, oleh sebab itu, hidup kita dan mati di dalam Tuhan itu adalah dikatakan di sini apa? Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Kita milik Tuhan. Nah, oleh sebab itu, kalau kita tahu bahwa kita adalah milik Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dalam hidup? Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Kalau kita mengerti kita ini adalah milik Tuhan, berarti apa? Kita mulai hidup terus berpadanan dengan Kristus, berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Kita tahu bahwa kita ini milik Tuhan, berarti apa? Kita mulai berhenti dengan segala hal-hal yang buruk yang kita kerjakan. Nah, kita mulai hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Mau lakukan apa lagi? Tanya Tuhan, minta Tuhan sertai kita, minta Tuhan pimpin kita, sehingga kita melangkah dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Coba kita lihat dulu di ayat 9, Roma 14 tadi ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dan dia menjadi Tuhan buat kita semua. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari hari-hari ini kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan, yang pola pikir kita belum kita mengetahui hal-hal demikian, mari kita kembali kepada Tuhan. Ya, hidup kita berpadanan dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Ya, menjadi satu dengan Tuhan itu tidak gampang. Kita meninggalkan kehidupan kebiasaan kita yang lama. Kenapa? Kebiasaan kita yang lama udah berpuluh-puluh tahun. Ya, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir itu, mereka hidup di tanah Mesir berapa lama? Ada sekitar 400-500 tahun. Ya, mereka dibuang ke sana, mereka ada di Mesir. Nah, ketika mereka keluar dari sana, ada beberapa generasi mereka sudah hidup. Mereka sudah hidup dengan budaya Mesir. Mereka sudah hidup dengan pola yang ada di Mesir. Walaupun mereka sebagai budak, walaupun mereka sebagai orang-orang yang dianggap sepele, mereka sudah menjadi apa? Menjadi satu dengan kondisi-kondisi. Tetapi Tuhan mau bawa mereka keluar dari sana. Supaya apa? Supaya mereka menjadi satu dengan Tuhan. Untuk menjadi satu dengan Tuhan itu tidak mudah. Kita harus mengeratkan kita punya pola pikir. Kita punya dibilang sunat hati, dan itu mesti dipotong. Dan itu gak gampang.
mesti meninggalkan kedagingan kita, mesti meninggalkan kehidupan yang lama kita, mesti menyingkirkan itu semua dari hidup kita, sehingga kita bisa berjalan. Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita, bukan hanya sekedar, tetapi ini harus menjadi satu dengan hidup kita. Kenapa? Firman Allah berkata, kita berpadanan dengan panggilan itu, menjadi satu dengan panggilan itu. Itu gak mudah, gak gampang seperti yang kita bicarakan, tetapi prakteknya itu ada harga yang harus kita bayar. Makanya dikatakan berusaha. Ya, di situ coba perhatikan ayat 4 tadi dikatakan itu. Ya. Ayat 3, dan berusahalah memelihara, berusaha untuk bisa hidup sama seperti itu. Kita harus memelihara kesatuan roh, biar roh Allah tinggal dalam hidup kita, dan satu dengan yang lain saling penuh kasih. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan lagi hidup kita. Semakin hari kita semakin lebih lagi dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin kuat dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau kita melangkah. Tuhan mau kita berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Ya, kita lihat. Coba kita lihat ayat 6. Satu Allah dan Bapa dan semua Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Berarti apa? Masing-masing kita telah diberikan karunia yang luar biasa. Jadi satu dengan yang lain tidak sama. Amin. Tetapi kita diikat dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Sehingga kita berbeda-beda anggota, tetapi kita menjadi satu di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, di situ dikatakan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Menurut ukuran berarti apa? Menurut iman kita. Kalau kita masih diberikan tanggung jawab kepada satu, berarti apa? Tuhan tahu kita mampu hanya satu. Ya, kita tidak mampu untuk 5. Kita tidak mampu untuk 10. Tuhan mau kita mampu untuk 1. Dan kita bertekun di dalam. Kita pelihara itu, kita jaga itu, kita tingkatkan terus sehingga Tuhan mempercayakan lebih lagi kepada kita. Dia akan dari 1, dia akan meningkat ke 2, 3 dan selanjutnya. Nah, itu yang Tuhan mau supaya apa? Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita belajar firman Tuhan, semakin kita rindu dengan Tuhan. Ya, semakin kita rindu dengan Tuhan, semakin kita menjadi satu dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Di situ dikatakan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Natsat, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, perhatikan coba di situ. Tapi kita mulai dari ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia. Ya, Tuhan mengaruniakan karunia-karunia yang luar biasa dalam kita masing-masing. Tuhan mempercayakan karunia.
di situ ayat 8, itu sebabnya kata Nats, kalau ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, dan di situ ia memberikan pemberian kepada manusia. Ya, Tuhan naik dan dia mengaruniakan apa? Roh Kudus kepada kita. Ya, pemberian karunia yang Tuhan kasih kepada kita, sehingga kita bisa mampu masuk menjalani hidup ini hari demi hari. Karena apa? Ada Roh Kudus bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak ada di sini, Allah Bapa tidak ada di bumi, hanya ada apa? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus yang mengerjakan itu semua, dan dia memberikan kita karunia. Karunia kita bisa menikmati, ya. Karunia kita bisa hidup dengan luar biasa. Karunia kita bisa percaya kepada Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam kesatuan. Amin. Kita hidup dalam kesatuan satu dengan yang lain. Kita melihat bahwa kita membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, saling mendukung satu dengan yang lain. Saling, ada kata saling di sana. Sehingga kita tidak menganggap satu dengan yang lain itu tidak lebih penting dari hidup, dari diri kita. Tetapi kita melihat kita semua penting di mata Tuhan. Amin. Kita membutuhkan. Oleh sebab itu hari-hari ini mari cara pandang kita yang salah kita buang jauh-jauh. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan saudara kita membutuhkan satu dengan yang lain untuk saling mendukung, sehingga pekerjaan Tuhan ini semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan mau supaya kita pelihara kasih, damai sejahtera, sukacita Tuhan tetap tinggal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita lihat di sini bahwa kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada kita masing-masing. Oleh sebab itu, apa yang telah dipercayakan Tuhan, mari kita kerjakan itu dalam hidup kita. Bukan kita sia-siakan dan bukan itu kita membuat jadi satu hal yang tidak baik, tetapi mari kita lihat karunia yang Tuhan berikan buat kita. Kita melihat kembali hidup kita bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan mempercayakan karunia yang luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Ya, jangan ada lagi yang minder, jangan ada lagi yang merasa rendah diri, jangan ada lagi yang merasa tidak berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Amin. Kita semua luar biasa di mata Tuhan. Ya. Jadi anggap bahwa kita adalah orang yang dijadikan Tuhan, ya, manusia yang dijadikan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Mari kita perhatikan itu sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup kita hari-hari ini. Kalau orang yang sudah meninggal, berarti apa? Dia sudah berhenti. Ya, dia sudah berhenti, dia sudah stop dari segala aktivitas. Tuhan mau sekarang kita yang hidup ini, mari kita lihat, kita gunakan, kita pakai semua fasilitas yang ada, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari saya undang kita pakai berdiri hari-hari ini, dan dengan karunia-karunia yang berbeda ini, apapun kita masing-masing saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling mendukung satu dengan yang lain. Haleluya. Kalau ada yang masih merasa bahwa dia tidak berharga, kita tidak berharga, mari sadar hari ini bahwa kita berharga di mata Tuhan. Tuhan mau supaya kita melihat, kita memandang diri kita bahwa kita penting di hadapan. Bukan kita tidak penting. Kita semua orang-orang yang begitu penting di hadapan Tuhan.
Tuhan menjadikan kita punya alasan yang luar biasa. Tuhan menjadikan kita hari-hari ini kita bisa hidup, kita bisa menikmati, kita bisa beribadah, dan Tuhan mau supaya kita tahu bahwa kita sangat berarti di hadapan. Jangan menganggap diri kita rendah. Jangan menganggap bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Tuhan telah memberikan karunia-karunia kepada kita. Karunia-karunia sesuai dengan ukuran iman kita. Oleh sebab itu, mari kita dari hari ke hari kita meningkatkan iman kita. Semakin hari kita semakin lebih. Semakin hari kita semakin percaya dengan Tuhan. Kalau saat ini kita mungkin punya satu, Tuhan akan memberikan kita 2, 3, dan selanjutnya kepada level yang begitu luar biasa. Oleh sebab itu, mari sadar hari-hari ini yang masih rendah diri, yang masih merasa tidak penting, yang masih merasa tidak berharga. Tuhan katakan pada kita bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Mari ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Serahkan hidup kita. Serahkan setiap pemikiran-pemikiran kita yang salah. Jangan biarkan itu mengganggu kita. Jangan biarkan itu menghancurkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Ini kami bawa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berharga di mata. Engkau telah memberikan kepada kami karunia-karunia yang luar biasa. Mari biar kami boleh gunakan itu. Kami boleh hidup berpadanan dengan panggilan itu. Karena Engkau telah memanggil kami keluar dari kehidupan kami yang lalu, masuk kepada satu kehidupan yang baru bersama dengan Engkau. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau masuk dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Ini kami semua Tuhan. Ambil alih kami semua. Lawat kami semua di pagi hari ini Tuhan. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Kau nyatakan hadirat dan lawatan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berharga di mata Tuhan Yesus. Kami sangat berharga di mata Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena panggilan luar biasa. Terima kasih Bapa. Ambil alih kami semua. Nyatakan kuasa, nyatakan kemuliaan di dalam nama Yesus. Glory bagi Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Mari bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur dengan Tuhan. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Karunia-karunia yang Tuhan percayakan pada kita. Mari kita bersyukur. Haleluya. Oh
Glory God. Mari kita sama-sama angkat pujian. Kita dapat kebaikan.
ini kami melihat diri kami betapa berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah pulihkan kami. Ambil alih dan pimpin kami sepanjang hari. Biarlah Engkau pimpin kami dalam kesatuan satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua, urapi kami semua, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kehidupan kami. Biar kami boleh melangkah, dalam takut akan Engkau. Kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sendiri telah panggil kami keluar dari cara hidup kami yang lama. Kami boleh tinggal, kami boleh hidup dalam panggilan yang baru itu. Kami boleh berpadangan dengan panggilan itu. Kami boleh menjadi satu dengan panggilan itu. Karena Tuhan Engkau mau supaya kami menjadi satu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Ya, mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita angkat di hadapan Tuhan ketika mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami yang telah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Mari Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan. Apa yang kami bawa ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Engkau memberkati kami kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah membiarkan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau memberkati kami dengan ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Iya, ada yang berulang tahun. Oh, ada 4 orang. Enggak, tanggal 4. Oh, tanggal 4, bukan 4 orang. Tanggal 4. Oh, siapa? Bugen. Oh, sekiranya 6 tahun tanggal 4. Tanggal 4 itu saya nggak ada. Kita dari tanggal 2, 3, dan 4. Jadi ada sidang MD, sidang majelis daerah itu di seberang di Central Park di APL lantai 8 nih, ya toh, lantai 8 NDC. Jadi selama hari Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kalau tanggal 4 saya nggak ada, mungkin malam baru pulang. Jadi kalau berurusan langsung sama yang berulang tahun, ya, haleluya. Oke, terus apa lagi? Udah minggu ini ya. Ya, jadi kita ada sidang MD selama beberapa hari, 3 hari. Nanti kalau sinodenya pada bulan Agustus, jadi
Untuk hari Selasa, Rabu, Kamis itu kita tidak ada. Jadi saya dengan Tommy, Hosea nggak bisa ikut karena Hosea persiapan ujiannya atau iya kelas 6. Iya, dia nggak bisa tinggalin. Oke. Terus perjamuan. Oh iya, minggu depan itu ada perjamuan tanggal 7 ya? 7 apa 8? 7 hari Minggu perjamuan. Jadi siapkan diri kita untuk masuk perjamuan. Ya. Terus apa lagi? Udah itu aja. Ya. Masih ada lagi? Kalau tidak ada lagi, mari kita mau sama-sama mengakhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Berkati kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Engkau nyatakan kuasa dan pemulihan atas kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Berkati kami dalam pekerjaan kami. Berkati kami dalam bisnis kami. Berkati kami dalam usaha kami. Berkati kami dalam hal apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sakit pun Engkau telah pulihkan Tuhan. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru dan semangat baru dalam hidup mereka. Hari lepas hari Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sakit di antara jemaat pun Tuhan lawat, Tuhan jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapa di rumah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau berikan kekuatan yang baru di kakinya Tuhan. Lututnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan biarlah Tuhan damai sejahtera Tuhan tinggal dalam hidupnya. Pimpin dia dan tuntun dia di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opung juga Tuhan yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan jamah, Tuhan lawat, menyatakan kuasa dan pemulihan-Mu Tuhan. Biarlah damai sejahtera tetap tinggal bersama dengan Opung hari demi hari Tuhan. Tetap kuat di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik itu pemimpin kami dalam pemerintahan, baik dari Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, semua sampai para pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya kami taruh dalam tangan-Mu. Mari kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat atas mereka di dalam nama Yesus, dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa dan otoritas Allah atas mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dan pemimpin-pemimpin di GBI pun kami taruh dalam tangan-Mu. Mari Bapak berkati, Bapak nyatakan kuasa dan pemulihan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa